Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi ini saya hendak menjelaskan tentang bagaimana menggunakan R untuk melakukan analisis ragam. Jadi, seperti yang kita pernah belajar di materi perkuliahan sebelumnya, analisis ragam itu ada dasarnya adalah konsep pengujian atau konsep analisis jika kita ingin menguji perbedaan rata-rata dari beberapa kelompok, ya, di mana beberapa kelompok ini asumsinya berasal dari perlakuan yang berbeda-beda, lebih dari 2. Khusus untuk analisis ragam satu arah, one way ANOVA. Jadi one way di sini intinya yang menyebabkan perbedaan itu adalah satu perlakuan. Ya, jadi ada beberapa perlakuan yang lebih dari 2, dan dari situ akhirnya menghasilkan kelompok atau beberapa kelompok sampel yang ingin kita lihat apakah memiliki rata-rata yang berbeda akibat perlakuan yang berbeda. Jadi di sini hipotesis yang digunakan adalah persamaan nilai tengah mu1 sama dengan mu-k itu dianggap sama sebagai hipotesis 0. Artinya perbedaan perlakuan itu tidak menyebabkan perbedaan efek atau tidak memberikan perbedaan nilai tengah. Jika ditolak, maka paling sedikit terdapat satu pasangan I dan I aksen atau 1 dan 2 atau 1 dan 3 tergantung dari ada berapa perlakuannya yang tidak memiliki nilai tengah yang sama. Nantinya perbedaan itu kita amati berdasarkan perbandingan ragam di dalam kelompok dan ragam antar kelompok. Nantinya perbandingan nilai ragam itu diukur melalui statistik uji F. Nah, model untuk analisis ragam satu arah, ya, ini modelnya ini respon YIJ. Di sini ada mu-i yang dianggap sebagai nilai tengah perlakuan ke I, dan ada galat EIJ. Di sini maksudnya pada satu perlakuan tertentu secara umum akan diberhasilkan nilai tengah mu-i dan ada plus minusnya. Jadi setiap pengamatan di dalam satu perlakuan, pengamatan lebih dari satu. Di sini ada J, ini melambangkan bahwa di perlakuan yang sama terdapat beberapa pengamatan. Bisa pengamatan pertama sampai pengamatan ke NI yang mengindikasikan bahwa setiap perlakuan bisa jadi pengamatannya tidak sama. Jadi ada rata-rata umum, nilai tengah umum, dan ada kurang lebihnya yang berasal dari galat. Menghasilkan pengamatan dalam kelompok I, pengamatan ke J. Ya, jadi di sini sudah saya sebutkan bahwa pengamatan di setiap kelompok itu bisa jadi berbeda banyaknya. Oke, kalau sama ya kita buat ini semua bunyinya N. Ya, jika pengamatan tadi sama di setiap perlakuan. Oke, nanti diasumsikan galat ini berdistribusi yang memiliki sebaran sama dan saling bebas IID. Independently, identically distributed, normal, 0 sigma kuadrat, 0 itu nilai tengahnya, ini ragam, yang ketika ini berlaku seperti ini, konsekuensinya adalah YIJ juga akan berdistribusi normal dengan sifat IID, hanya saja nilai tengahnya bertambah. Ya, yang tadi nilai tengahnya 0 di sini, kalau YIJ nilai tengahnya jadi berubah seperti yang ada di sini, efek perlakuannya, mu-i. Dengan ragam yang sama, di sini sigma kuadrat, di sini juga sigma kuadrat. Jadi ini konsekuensi dari asumsi galat yang seperti ini. Ini bisa kamu buktikan dengan menambahkan atau membaca sifat variabel normal. Ketika dia ditambah atau mengikuti operasi hitung penjumlahan, pengurangan, hasilnya tetap berdistribusi normal. Nah, asumsi ini umumnya dinyatakan sebagai normalitas dan homogenitas ragam galat. Jadi, ragam galatnya sama untuk setiap I, dan dia memiliki asumsi normal, memiliki sebaran normal. Bagaimana memeriksanya? Nanti dapat diperiksa dari sisaan model.
Untuk model linear satu arah, model linear analisis ragam satu arah tadi, ya, yang tadi saya sebutkan seperti ini. Jumlah kuadrat atau ragam, jadi jumlah kuadrat total ini pada dasarnya merepresentasikan ragam dari respon. Ya, jumlah kuadrat pengamatan di sekitar rata-rata itu bisa diuraikan menjadi jumlah kuadrat akibat perlakuan dan jumlah kuadrat akibat atau jumlah kuadrat yang tidak terkontrol atau jumlah kuadrat galat. Ya, ini bisa kamu ingat-ingat lagi. Definisi dari jumlah kuadrat secara umum, jumlah kuadrat total adalah seperti ini. Ya, YIJ dikurangi rata-rata umum. Ini sigmanya jalan karena memang ini ada I 1 sampai K dan J ini ada 1 ya, sama dengan 1 sampai NI. Sedangkan jumlah kuadrat perlakuan, ini seolah-olah ya kita mewakilkan perlakuan itu dalam bentuk rata-rata per perlakuan dikurangi rata-rata umum dikali NI itu dijumlah, sedangkan yang ini adalah representasi dari jumlah kuadrat galat. Jangan khawatir, nanti kalian nggak akan menghitung ini secara manual, saya hanya menunjukkan komponennya, ya. Jadi di mana kalau ada indeks 2 titik ini artinya jumlah atau rata-rata umum, kalau yang I titik ini artinya rata-rata hanya di perlakuan ke I. Makanya ini bunyinya jumlah dari Y di perlakuan pengamatan di perlakuan I, jadi J-nya aja yang jalan dibagi banyaknya pengamatan di perlakuan tersebut. Kalau ini seluruhnya. Nah, ini taruh di tabel analisis ragam, jadinya seperti ini ya, seperti yang kalian kenal. Kalau derajat bebas itu perlakuan ada K, min 1, total itu ya jumlahnya tadi ada berapa, dikurangi 1, selisihnya adalah dB galat. Jumlah kuadrat, kuadrat tengah, rasio. Jumlah kuadrat yang tadi, kalau kuadrat tengah, KT itu rasio dari jumlah kuadrat dan derajat bebas. Sedangkan rasio dari kuadrat tengah perlakuan dan kuadrat tengah galat, itu yang menggambarkan rasio antara ragam. Kalau ini between antar perlakuan, kalau ini ragam di dalam perlakuan yang diwakili oleh KT galat. Oke, nanti ini hasilnya adalah F hitung yang berdistribusi F dengan derajat bebas 1, 2. Derajat bebas 1-nya adalah perlakuan berkurang 1. Derajat bebas 2 adalah derajat bebas galat. Oke, nanti tolak terima ya berdasarkan bagaimana p-value dari F yang kita hitung tadi. Ini adalah fungsi yang dipakai untuk melakukan analisis ragam yang sudah built-in di dalam R. Bunyinya adalah AOV dengan argumen-argumen ya. Sebenarnya argumen ini cukup sampai 2 baris ini. Yang lain jika diperlukan silahkan dipakai. Secara umum kita banyak butuh yang 2. Argumen pertama itu untuk menyatakan modelnya seperti apa. Nanti saya beri contoh. Sedangkan argumen kedua adalah data frame yang memuat variabel-variabel yang dipakai di sini. Ya, datanya lah ya, intinya begitu. Dan sedangkan data yang dipakai di dalam analisis ragam satu arah ini, yang nanti akan memanfaatkan R, harus memiliki variabel yang menyajikan perlakuan. Variabelnya itu dalam format atau dalam tipe faktor. Sedangkan variabel responnya nanti bersifat numerik. Jadi kalian harus menyatakan data frame yang isinya ini ya, variabel dengan sifat faktor dengan tipe faktor sebagai perlakuan dan responnya berupa numerik yang benar-benar mengukur Y atau respon dari apapun yang ingin kita analisis. Nah, nanti ketika hendak melakukan analisis ragam, fungsi yang dipakai adalah AOV dengan argumen-argumen dan bisa kamu nyatakan itu dalam objek tertentu, misalkan diberi nama ini. Nantinya, untuk mengakses hasil analisis, digunakan perintah summary, dalam kurung nama objeknya. Pada kasus yang saya contohkan di sini, ya, saya memiliki data yang merupakan hasil pengamatan suatu eksperimen untuk membandingkan harga roti merek tertentu di 4 lokasi.
4 kota di sini. 1, 2, 3, 4. Pengamatannya yang tadi saya bilang tidak sama di setiap perlakuan. Jadi lokasi ini dianggap sebagai perlakuan. Di lokasi 1 datanya seperti ini. 1,59, 1,63, 1,65, 1,61. Lokasi 2 dan seterusnya sampai lokasi 4. Nah, di sini akan dicek apakah ini perbedaan harga antar lokasi itu signifikan atau tidak. Akan dilakukan analisis seragam untuk membuktikan apakah ada perbedaan harga secara rata-rata antar lokasi. Hipotesisnya seperti ini, mu-nya saya ganti mu 4. Ya, boleh juga kita menggunakan hipotesis seperti ini. Kalau tadi ini sampai mu 4 selesai, paling sedikit terdapat satu pasang yang tidak sama, boleh. Kalau ini boleh dibuat seperti ini. Salah satu ada yang tidak sama dengan mu. Boleh juga. Untuk menginputkan atau memanggil data yang sudah disimpan di file Excel dengan format CSV, ini nama filenya. Kalian bisa mendefinisikan file path, ya, di mana kita menyimpan file ini dan menamakannya sebagai objek P. Nanti file path ini diakses dengan perintah atau dipanggil dengan perintah read CSV. File path-nya di sini untuk menyatakan bahwa pada baris pertama adalah header untuk memberikan nama, dan yang ini yang penting bahwa nanti di dalam tabel tadi akan memiliki tipe data, faktor, dan numerik. Kita buat definisikan vektor kolom classes atau kelas kolom, di mana ada dua kelas atau dua tipe, ya, masing-masing kolom memiliki tipe, yang satu faktor, yang satu numerik. Jadi ini kolom pertama lokasi berupa faktor, kolom kedua harga berupa numerik. Jadi yang ini nanti sebagai perlakuan, yang ini sebagai respon. Oke. Dan nantinya setelah dipanggil disimpan sebagai objek data. Ini cara memanggilnya dengan R. Ini sengaja saya hilangkan tandanya, tapi intinya ini menunjukkan posisi folder. Ini foldernya C, user, Rahma Fitriani, dan seterusnya. Kalau memang masih di dalamnya ada folder-folder yang lain, nama file yang bagian akhir. Bagaimana membacanya? Objek data itu adalah read CSV, ya, dengan indikator P sebagai file path-nya, dan seterusnya. Terutama yang ini, ya, jangan lupa. Setelah perintah itu kalian eksekusi, dapat dilanjutkan dengan perintah str data untuk melihat lebih detail isinya seperti apa. Sudah benar nggak apa yang kita inputkan. Oke, jadi di situ ternyata sudah sesuai, ya, seperti yang kita butuhkan. Ada 14 pengamatan. Ya, tadi kan secara keseluruhan ada 14 pengamatan yang tersebar di beberapa lokasi, di beberapa perlakuan. Dua variabel. Variabel pertama adalah variabel lokasi yang mengindikasikan ini level atau, ya, 4 level, ya, 4 faktor, 4 level, 1 faktor 4 level. Ya, 1 ini lokasi 1, ini lokasi 2, lokasi 3. Sesuai dengan ini pengamatan lokasi 1 ada 4, lokasi 2 ada 4 juga, dan seterusnya. Ini nggak disebutkan semua, hanya sampai 3. Harga juga begitu, berupa vektor numerik, isinya seperti ini. Untuk melakukan analisis seragam, atau sebelum melakukan analisis seragam, kalian perlu melihat dulu secara deskriptif seperti apa perbedaan dari harga di 4 perlakuan, dalam hal ini lokasi. Caranya, kalian bisa gunakan perintah yang deskripsi untuk menggunakan box plot dengan perintah yang seperti fungsi, ini seperti model. Jadi di sini perintah ini sebetulnya secara nggak langsung sudah melambangkan nanti model yang akan kita pakai. Di mana di situ ada bunyi harga, seolah-olah harga sama dengan lokasi, gitu. Jadi harga sesuai sebagai fungsi dari lokasi. Nanti secara otomatis
R akan membentuk box plot harga per lokasi. Ya, jadi bunyi ini sebenarnya secara nggak langsung sudah menunjukkan model ANOVA satu arah, ya, di mana kita asumsikan harga itu tergantung dari lokasinya atau perlakuannya. Di sini argumen data, karena nama data kita juga data, jadi data sama dengan data. Ini kalau kamu punya nama yang lain akan berbeda. Dan yang lainnya adalah identitas untuk gambarnya, ya, identitas grafik. Oke, jadi data di sini, argumen data adalah objek di mana kita memanggil file CSV tadi, ya, yang akhirnya ditaruh di objek data. Hasilnya seperti ini. Bisa terlihat bahwa lokasi 1 dan 2 memiliki harga yang secara umum nilai tengahnya berdatar, ini hampir sama. Ini kelihatan ya, hampir terletak di garis lurus. Sedangkan untuk 3 dan 4 memang berbeda. 3 berbeda dengan 1, 3 berbeda 2, dan juga berbeda dengan 4. 4 pun demikian. Jadi secara sekilas ini nanti ketika analisis seragam kita lakukan, pasti menghasilkan kepenolakan H0. Ada pasangan lokasi yang menghasilkan perbedaan respon harga. Oke, jadi di sini secara visual sudah terlihat. Kemudian untuk melakukan analisis seragam, tadi perintahnya adalah AOV, fungsi AOV yang sudah built-in di dalam R. Nanti saya akan menyimpan hasil analisisnya dalam objek bernama ANOVA dengan argumen, ya, formula berupa tadi seperti gambar box plotmu tadi kan membutuhkan argumen ini. Harga sebagai fungsi lokasi dan data tempat kita menyimpan atau meletakkan variabel-variabel ini. Argumen lain default saja. Jadi seperti ini. Ya, AOV, harga, lokasi, harga sebagai fungsi lokasi dan datanya seperti ini. Terus jangan lupa panggil dengan perintah summary. Nah, di sini akan diperoleh beberapa, ini tabel analisis ragam sebenarnya. Tabel analisis ragam di mana ini derajat bebas, ini jumlah kuadrat, ini kuadrat tengah, ini rasio dari KT perlakuan per KT galat, ya, dan ini nilai P-nya. Jadi yang paling penting di sini adalah ketika ingin menyimpulkan, walaupun sebenarnya kita belum cek asumsinya benar atau tidak, sejauh ini paling tidak kamu sudah paham posisi nilai P adalah yang saya lingkari ini. Ketika berdasarkan hasil ini dan ketika kita menganggap asumsinya sudah betul, bolehlah itu diinterpretasikan. Ya, jadi di sini lokasi bersifat sebagai perlakuan, DF derajat bebas, dan seterusnya seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, kalau asumsinya sudah terpenuhi, ya berarti itu benar. Kita bisa simpulkan bahwa secara box plot tadi kan terlihat ada perbedaan rata-rata antar beberapa, bahkan ya tidak hanya satu pasang perlakuan. Yang tercermin dari nilai P dari statistik uji F yang nilai P-nya sangat-sangat kecil. Ya, tapi ketika kamu hendak memeriksa, memastikan ini, perlu dicek dulu asumsinya. Ya. Oke. Bagaimana memeriksa sisaan? Apakah asumsi sudah terpenuhi? Bisa kamu lakukan melalui diagnostic plot, ya, pemeriksaan sisaan sesuai agar kita bisa memastikan bahwa asumsi yang tadi saya sampaikan, normalitas dan homogenitas ragam galat terpenuhi. Ya, baru ketika itu sudah dicek dan terpenuhi, hasil tadi sudah kita anggap sah. Ya, bisa diinterpretasikan dengan benar dengan hasil yang bisa dipastikan sah atau istilah kalian valid gitu. Nah, yang pertama, mengapa? Kalau sampai normalitas terlanggar, ya, kamu ingat bahwa distribusi normal atau distribusi statistik F, ya, sebaran F itu diturunkan dari sebaran normal. Jadi kalau induknya saja tidak berdistribusi normal, maka rasio ini bisa tidak lagi menyebar secara F juga. Pak, kalau sebarannya belum tentu F, ya berarti nilai P yang tadi dihitung juga belum tentu benar. Sedangkan pelanggaran homogenitas ragam nanti arahnya ke underestimation of variance, ya.
Jadi penduga ragam terlalu rendah, underestimate. Jadi nantinya kalau ragamnya diduga terlalu rendah, ya ragam terlalu kecil, maka akan lebih sering menghasilkan F hitung yang besar, lebih sering mendapatkan penolakan hasil dari yang seharusnya. Oke. Sebagai langkah awal, kamu bisa ya sebelum menginterpretasikan hasilmu melakukan pemeriksaan asumsi melalui diagnostic plot. Dengan cara nanti di R ada fungsi namanya plot ya yang menghasilkan beberapa gambar yang masing-masing bisa dimanfaatkan untuk memeriksa ada tidaknya pelanggaran di sini. Di plot yang kita pakai nanti argumennya adalah X. X di sini objek LM yang tadi kamu dapatkan atau objek ANOVA yang tadi kamu dapatkan. Ya, tadi AOV-mu disimpan di apa, di objek apa ini nanti panggil di sini sebagai argumen pertama. Argumen kedua itu bisa 1 sampai 5, tapi di sini saya cukup sampai 3 untuk keperluan analisis ragam ya, asumsi analisis ragam. Yang pertama adalah untuk memeriksa ketepatan model itu berdasarkan plot sisaan versus fit versus Y-topi ya. Respon, penduga respon. Plot yang kedua adalah QQ plot. Ini untuk memeriksa normalitas. Plot yang ketiga adalah plot scale versus location yang dipakai untuk memeriksa kesamaan ragam. Ini saya tunjukkan jika kamu ingin membuat residual versus fitted plot, ya, sisaan di sumbu Y, nilai duga di sumbu X. Nanti jika memang modelnya sudah tepat, yang diperoleh adalah pola horizontal. QQ plot untuk normalitas menggunakan kuantil dari sebaran normal secara teori diletakkan di sumbu X sesuai fungsi distribusi normal. Jadi fungsi distribusi normal itu bisa dicari dengan mu dan sigma kuadrat tertentu, Q1-nya berapa, Q2-nya berapa, dengan konsep fungsi peluang kumulatif. Jadi kalian sudah paham bahwa Q itu kuantil. Tinggal kalau kamu mau menentukan kuantil 25%, kuantil 50%, itu adalah inverse dari peluang kumulatif. Ya, jadi peluang kumulatif yang sesuai peluang yang tadi disampaikan. Ya. Ketika peluang kumulatifnya 0,25 berhenti di X mana? Ketika peluang kumulatifnya 0,5 berhenti di X yang mana? Itulah kuantil. Kuantil 0,25, kuantil 0,5, dan seterusnya. Yang dipakai tapi adalah sisaan yang dibakukan. Jadi nanti plotnya adalah sumbu X adalah sisaan kuantil dari sisaan yang dibakukan secara teori mengikuti sebaran normal. Dan di sumbu Y-nya ini yang kuantil secara empirik ya berdasarkan urutan sisaan. Oke. Nanti kalau misalkan itu sudah betul memang berdistribusi normal, maka Q-nya ini akan membentuk garis lurus dengan sudut 45 derajat. Plot scale location nanti ada di sumbu X itu fitted value, sumbu Y-nya sisaan yang sudah dibakukan. Ketika tidak ada pelanggaran homogenitas, ya, bentuknya akan tidak berpola. Nah, jadikan dengan pola horizontal. Oke, untuk contoh kasus kita, saya melakukan objeknya bernama ANOVA. Saya memanggil plot pertama ketepatan model plot ANOVA 1. Hasilnya ada garis merah di sini. Ini plotnya yang ini fitted, yang ini sisaan, Y-topi sisaan, ya ini titik-titiknya memang karena perlakuan tadi ada di satu ini tertentu, jadi ini sisaan dari perlakuan yang sama, Kedua, ini kayaknya 1, 2, 3, 4 gitu ya, 4 perlakuan. Nah di situ yang jadi penghubung garis merah itu adalah yang menghubungkan tengah-tengahnya. Atau rata-rata sisaan gitu seolah-olah ya. Dan idealnya garis lurus. Nah, di sini dan pola yang tidak terlalu berbeda rentangnya. Dan di sini garis merah ini hampir membentuk horizontal yang menyatakan bahwa model sudah
bisa dikatakan tepat. Plot yang kedua, normalitas QQ plot, ya, menggunakan plot ANOVA yang kedua. Jadi ini kuantil secara teori, ya, berdasarkan mu dan ragam dari sisaan, tengah-tengahnya 0 mestinya. Kemudian yang ini adalah kuantil, ya, dari data sisaan secara empirik. Jadi ini posisinya titik ini. Sumbu X-nya adalah kuantil secara teori dari angka ini. Yang ini kuantil secara sisaan yang sudah dibakukan, ya, sisaan yang sudah dibakukan dicari kuantil keberapa-berapanya. Jadi ini diplotkan dan akhirnya ketika tidak ada atau ketika titik-titiknya membentuk garis yang hampir lurus, maka dengan sudut 45 derajat, maka bisa dikatakan tidak ada pelanggaran normalitas yang secara visual, tapi nanti bisa kamu pastikan dengan uji. Oke, yang ketiga, kesamaan ragam, fitted value versus akar sisaan yang sudah dibakukan. Oke, ini juga mirip dengan yang plot yang pertama, tapi yang dipakai di sini sisaan yang dibakukan. Kalau tadi kan sisaan biasa. Ya, dan di sini ragam sama atau tidak bisa dilihat dari datar tidaknya garis ini. Ada sedikit pola walaupun tidak terlalu ekstrim. Jadi ketika kamu lihat seperti ini, ya, jika masih ada keraguan silakan lanjutkan dengan uji. Di sini ada beberapa uji yang bisa kalian pakai. Normalitas, Jabera atau Saville-Wilk, dan yang lain juga ada sih, Kolmogorov-Smirnov dan lain-lain. Bisa contohkan 2. Dan uji kesamaan ragam di sini ada beberapa juga yang saya gunakan uji Levene. Untuk normalitas dengan Jabera, hipotesisnya seperti ini. Jabera itu menggunakan koefisien skewness dan kurtosis dari sampel yang teramati. Jadi jika sampel itu pengamatannya berbunyi X, ini rumusnya, tapi ketika yang kamu gunakan adalah sisaan, ya X ini adalah sisaannya. Silakan diganti jika memang itu lebih informatif. Jadi statistiknya ini, dia menggunakan S kuadrat, ya, skewness, koefisien skewness, momen ketiga, sedangkan K adalah koefisien kurtosis momen keempat. Ingat di StatMat, ya, momen. Ini momen ketiga, momen keempat, semuanya dihitung secara empiris dari rata-rata. Jadi seolah-olah menghitung XI dikurangi X bar dipangkatkan 3. Kalau ragam kan dikuadratkan, ini dipangkatkan 3, yang ini dipangkatkan 4. Ya. Yang di bawah ini sebetulnya rumus ragam, cuman pangkatnya yang berbeda. Jadi kalau ragam saja kan ini dipangkatkan 3/2. Ini sigma pangkat 4, ini sigma pangkat 3, sigma pangkat 4, ya kuadrat dikuadratkan lagi. Ragam dikuadratkan. Dari situ, jika tidak normal, jika normal, S itu akan sama dengan 0, dan K akan sama dengan 3. Itu sudah cirinya distribusi normal. Otomatis statistik ujinya, JB ini kalau kamu perhatikan angka-angka ini disubstitusi ke sana, nilainya akan menuju 0. Semakin tidak normal, maka ya skewness menjauh dari 0, kurtosis menjauh dari 3, sehingga JB semakin besar menuju tak hingga. Ya, sedangkan K-3 ini mengukur ekses kurtosis. Jadi jika JB-nya besar bisa diharapkan tidak berdistribusi normal. Kalau mau pastinya ya dicek dari sebaran chi-square. Karena JB berdistribusi chi-square dengan derajat bebas 2. P-value dihitung dari situ. Jadi nanti di R kamu bisa pakai package times T series. Install dulu, aktifkan dengan library, baru bisa digunakan. Ya, fungsinya berbunyi jar_ke_bera_tes. X di sini adalah data apa yang ingin kamu periksa normalitasnya. Oke, ini contoh. Saya sudah simpan dulu residual dari objek ANOVA saya. Tadi hasil analisis ragam tadi saya simpan dalam objek ANOVA, ya, dan sisaannya saya namakan vektor sisa.
jalankan atau eksekusi perintah residuals dari ANOVA disimpan dalam vektor sisa. Dari situ, sisa saya gunakan untuk sebagai argumen dari JAK-BERATES dengan perintah ini di R. Ya, setelah diinstal dan diaktifkan tentunya hasilnya seperti ini. Ya, chi-square atau statistik JB-nya itu sebesar 0,427, ini statistik JB-nya. Dengan derajat bebas 2 itu asalnya dari 2 parameter sebaran normal dan p-value 0,8. P-value sebesar itu mencerminkan bahwa sangat besar ya jika kita peluang kesalahannya terlalu besar jika kita akan menolak H0. Jadi H0 tidak ditolak, yang artinya sisaan masih dapat dianggap normal. Tidak dapat ditolak ya. H0-nya tadi mengenai normalitas tidak dapat ditolak. Masih terpenuhi. Kemudian Shapiro-Wilk juga bisa kamu pakai. Ya, cuman Shapiro-Wilk ini lebih kompleks lagi karena pengamatannya harus diurutkan. Terus kamu harus mencari koefisien ya sebagai pengali di sini yang bisa dilihat atau bisa dihitung dari nilai harapan dan ragam-peragamnya statistik urutan. Agak susah saya mengilustrasikannya di sini. Jadi ada ini pembentukan sebaran statistik ujinya pun masih berdasarkan konsep simulasi. Kalau mau tahu secara detail bisa baca di sini ya. Ada saya tunjukkan websitenya. Terus di R bisa kamu lakukan pengujian dengan Shapiro-Wilk ini tadi. Sama seperti tadi, simpan dulu sisaan dan Shapiro testnya itu menggunakan argumen vektor sisa. Ya, hasilnya masih setara dengan hasil JAK-BERATES tadi. Dengan p-value yang cukup besar sehingga tidak bisa kita tolak H0 tentang normalitas galat. Uji berikutnya adalah uji Levin untuk homogenitas ragam. Jadi di sini di uji Levin, hipotesisnya ya semua ragam sama seluruh perlakuan, paling tidak ada satu pasang yang berbeda. Ragamnya berbeda. Statistik uji yang digunakan, kali ini menggunakan seolah-olah kita menghitung ragam dari Z. Tapi di sini Z-nya adalah selisih harga mutlak antara selisih respon dengan rata-rata di perlakuan tersebut. Respon di perlakuan I ulangan ke J kan ada beberapa, masing-masing dikurangi rata-rata respon di perlakuan I. Ya, hasilnya ZIJ yang ada di sini. Oh sorry, ini bukan rata-rata, median. Digunakan median karena median lebih kekar ya, lebih robust. Oke, notasinya beda sedikit, ini tilde, bukan bar seperti biasanya. Hasilnya W itu adalah distribusi statistik uji W menyebar secara F dengan statistik derajat bebas K-1 dan N-K. K-1 ini derajat bebas perlakuan, ini derajat bebas galat. Jadi seolah-olah ya seperti kita melakukan rasio antara jumlah kuadrat perlakuan dan jumlah kuadrat galat. Hanya saja di sini yang digunakan adalah selisih antara respon dengan median di perlakuan yang sama. Oke, dan ini definisi yang sama. Kalau ZI titik ya artinya yang dijumlah di ulangan di satu perlakuan dijumlah dibagi banyaknya pengamatan di perlakuan tersebut. Yang ini di jumlah keseluruhan. Ya. Nanti penolakannya berdasarkan p-value. Ya, kalau kecil ditolak. Seperti biasa, tapi dihitung dari sebaran F. Di R ya, fungsi untuk Levin test itu ada di package CAR. Silakan diinstal dan diaktifkan. Kemudian panggil, nanti fungsinya seperti ini. Jangan lupa argumennya Y dan data frame-nya. Jadi objek apa yang mau diuji di sini Y-nya itu adalah objek LM atau ANOVA yang akan diuji kesamaan ragamnya. Sedangkan ini data adalah data frame tempat variabel-variabelnya. Oke, contoh seperti tadi.
total ada 14, tapi terdiri dari beberapa N ya. Di setiap perlakuan N-nya nggak sama. Ada 4 perlakuan atau 4 lokasi. Jadi di Levene test kita menggunakan input argumen yang mirip dengan input argumen di LM. Ya, jadi variabel harga, fungsi dari lokasi, dan data tempat kita menyimpannya. Atau data frame tempat kita menyimpan variabel-variabel ini. Hasilnya statistik F-nya sekian, ada p-value yang 0,5. Jadi mirip analisis ragam ya, cuman memang yang dianalisis bukan lagi respon, tapi tadi adalah selisih antara respon dengan rata-rata di perlakuan yang sama. Masih tidak bisa kita tolak H0-nya, bisa dibuktikan ini masih dianggap berasal dari ragam yang sama. Ya. Terus uji lanjutan, tadi seperti di awal, kesimpulan atau setelah asumsi-asumsi tadi sudah kita uji, kita bisa pastikan bahwa hasilmu kan bisa dipercaya, bahwa memang harga di 4 lokasi itu ada yang berbeda. Ya, harga jual roti di 4 lokasi itu tidak sama, tapi lokasi yang mana yang berbeda signifikan? Atau lokasi mana yang sebenarnya memiliki harga yang sama? Itu belum bisa kita jawab. Karena ketika H0 ditolak, kesimpulannya ya ada paling sedikit satu pasang lokasi yang memiliki harga yang tidak sama. Yang mana? Belum tahu. Nah, tahunya setelah kalian melakukan uji lanjut ini. Ya, di uji lanjut ini nanti ada disebut, kalau kalian baca di search di Google, itu istilahnya post hoc test. Uji lanjut. Ya, bisa pakai uji BNT atau uji BNJ yang istilah aslinya adalah Fisher LSD, Least Significant Difference, atau Tukey's HSD, Honestly Significant Difference. Keduanya menggunakan selisih rata-rata 2 perlakuan. Ya, bisa dilakukan setelah asumsi dicek. Jadi kalau asumsinya belum terpenuhi, nggak bisa pakai uji ini. Ya. Jadi kamu nanti diminta untuk membandingkan selisih rata-rata dari seluruh kemungkinan pasangan perlakuan atau kelompok. Hipotesis dari uji BNT atau uji Fisher LSD itu ya selisih antara rata-rata 2 perlakuan I dan I aksen itu 0 atau sama ya anggapannya. Atau I dan I aksen ini rata-ratanya berbeda, selisih rata-ratanya tidak sama dengan 0. Seluruh pasang, silakan misalkan tadi ada 4 ya, 4 kombinasi 2 ya. Kemudian BNT dihitung dari T alfa per 2 dengan derajat bebas galat kali akar KT galat ya, kali seper ukuran sampel masing-masing. Seper NI plus seper NI aksen. Terus nantinya jika selisih rata-rata ini lebih besar sama dengan dari batas nyata terkecil, kita bisa anggap bahwa nilai tengah I dan I aksen itu berbeda. Oke, jika tidak, maka dianggap sama. Jadi ini ya, bisa ada 2 kemungkinan. Kalau selisih YI aksennya kurang dari BNT, I aksen dinyatakan sama, diberi notasi sama. Kalau tidak dinyatakan berbeda, diberi notasi berbeda. Di R itu bisa kamu lakukan dengan menginstal package Agricole. Install dulu, aktifkan dulu. Fungsi yang dipakai nanti bentuknya lsd.test. Di sini ada Y, ada TRT, ada alpha dan seterusnya sebagai argumen. Ya, yang ini objek LM yang akan diuji kesamaan ragamnya. Mana variabel perlakuannya, alfanya berapa dan seterusnya. Ini default dari argumen utama. Nanti hasilnya ada beberapa bisa ditampilkan statistiknya, bisa ditampilkan parameternya, rata-rata, perbandingan, dan pengelompokan. Memanggilnya ya tinggal nanti nama objekmu ini, objek LSD testnya itu apa, tanda dolar,
Untuk menghitung rata-rata ya means, untuk menghitung statistik ini tinggal ganti dollar statistik, untuk mendapatkan kelompokannya jadi di sini dollar groups. Contoh saya yang menggunakan data harga 4 lokasi tadi sudah saya taruh di tabel seperti ini dengan menghitung rata-rata per lokasi serta ukuran sampel, ukuran pengamatan di masing-masing lokasi. Nantinya saya akan menggunakan rata-rata ini saja yang sudah diurutkan dari yang terbesar sampai terkecil, lokasi 4 paling tinggi 1, 2, 3 dengan ukuran sampel masing-masing. Kemudian saya menghitung selisih antara rata-rata, sengaja sudah saya urutkan supaya nilainya semua positif. Harga mutlaknya semuanya positif. Jadi angka 0,075 ini adalah selisih rata-rata antara harga di lokasi 4 dan lokasi 1. 0,08 harga di lokasi 4 dengan lokasi 2, lokasi 4 dengan lokasi 3, dan seterusnya. Kemudian saya menerapkan rumus BNT dengan seperti ini, ya. T alfa per 2 ini dengan rajut bebas galat nilainya 2,2 kali akar KTG, KTG-nya sebesar ini bisa dicek dari analisis ragamnya tadi. Dikalikan 1/n di masing-masing perlakuan. Jadi kalau misalkan antara 4 dan 1 ya kita gunakan setengah dan 1/4. Setengah 1/4. Kalau lokasi 4 dan 2 sama menggunakan setengah dan 1/4. 1 dan 2 baru menggunakan 1/4 dan 1/4. Itu saya letakkan di sini perhitungan BNT. Ya, terus saya compare dengan selisih rata-rata tadi. Ya, di sini bisa kamu lihat semua selisih rata-rata posisinya selalu lebih besar dari BNT, kecuali yang selisih perlakuan 1 dan 2 ini. Beda dengan 1 di lokasi 2. Bedanya di sini 0,005, padahal BNT-nya 0,03. Sehingga saya bisa pastikan, bisa beli notasi di sini 1 dan 2 itu kita anggap rata-ratanya sama. Ya, jadi notasinya di sini, kenapa di sini 1 dan 2 notasinya sama-sama B, karena dianggap sama. Kemudian 2 dan 3 dianggap beda, makanya kalau 2 di kode B, 3 di kode C. 4 dan 2 beda, 4 dan 1 beda, 4 dan 2 beda, 4 dan 3 beda. Ya, di sini kodenya A. Di sini sudah benar kan tadi sama, B-nya sama, dan C yang terakhir. Ada sendiri konsepnya, di sini saya hanya menggambarkan logika, supaya kamu bisa memahami ketika menggunakan R-nya nanti. Ya. Semua hitungan tadi saya lakukan dengan Excel sebenarnya untuk memberikan gambaran. Tapi di R kamu punya fungsi yang bisa dimanfaatkan. Ya, setelah kamu masih di package Agricole tadi, setelah diinstal dan diaktifkan, kamu bisa menyimpan hasil tesnya dengan pada objek yang bernama BNT. Di sini argumen yang dipakai adalah objek ANOVA, AOV tadi yang kita sudah dapatkan. Kemudian perlakuannya tadi diberi nama lokasi, variabel lokasi dengan alfa 5%. Ya, jadi argumen yang dipakai harus sudah didefinisikan sebelumnya. Jadi kamu harus sudah memastikan melakukan analisis of variance terlebih dahulu dan menyimpan hasilnya di objek ini baru bisa. Ya, kemudian jika sudah, kamu bisa memanggil ya output dari LSD test ini khusus di bagian pengelompokan. Jadi cara memanggilnya BNT $groups. Perintahnya seperti ini, maka kamu akan mendapatkan rata-rata harga per lokasi yang sudah diurutkan seperti tadi gambaran saya di Excel, dan notasi untuk pengelompokannya. Nah, output dari BNT yang paling penting adalah ini. Bagaimana kita menceritakan mana kelompok yang sama, dalam hal ini 1, 2, lokasi 1 dan 2, sedangkan lokasi 41, 42, 43 semuanya berbeda. Ya, agak susah mengartikan ini ketika kita tidak punya landasan ilmunya ya dengan cara kode ini. Ya. Jadi ya ketika kalian sudah belajar bisa menyatakan ini.
Semua lokasi memiliki harga yang berbeda. Seluruh pasang lokasi memiliki harga yang berbeda yang sama hanya di lokasi 1 dan 2 secara rata-rata. Biar punya visualisasinya, kamu bisa manfaatkan nanti plot. Ya, di sini bisa ada statistik deskriptif untuk setiap perlakuan, jadi menghitung harga, simpangan baku, ya selang batas bawah, batas atas, selang kepercayaan dan lain-lain dengan memanggil BNT means. Kemudian untuk grafiknya bisa pakai perintah plot supaya lebih mudah melihatnya. Jadi di sini yang diplotkan adalah rata-rata dari harga per lokasi sekaligus dengan kode grupnya. Jadi yang notasinya sama ini yang memiliki rata-rata yang tidak berbeda jauh, yang dianggap sama secara BNT. Ya, di dalam BNT perbedaannya, sedangkan A dengan 4 dengan 1 beda, karena notasinya A dan B. 4 dengan 2 bagaimana beda juga, karena notasinya A dan B. A dengan C beda, ini lokasi 4 dan lokasi 3. Jadi lihatnya gitu, 4, 1 beda, 4, 2 beda, 4, 3 beda, karena notasinya satunya A, satunya B, atau satunya A, satunya C. Tapi ketika kamu lihat 1, 2, ini sama-sama B-nya, maka lokasi 1 dan 2 sama secara rata-rata. Bagaimana menggunakan uji Tukey HSG, ya, batas nyata jujur. Perbedaannya kita perlu menggunakan statistik Q. Kalau tadi pakai statistik T. Sekarang kita menggunakan statistik T yang statistik Q yang berdistribusi Q, ya, yang menggunakan dua parameter, yaitu K, banyaknya kelompok, dan derajat bebas galat. Kalau statistik T tadi hanya menggunakan derajat bebas galat, banyaknya kelompok nggak ikut-ikut. Nah, kalau di batas nyata jujur, di sini banyaknya kelompok ya diakomodir di dalam distribusi statistik ujinya. Untuk menghitung Q, ya, menggunakan rasio antara harga mutlak selisih rata-rata dua lokasi, dua perlakuan, dan akar KTG kali seper ukuran sampel yang dijumlah. Ya, ukuran sampel masing-masing perlakuan atau lokasi yang dijumlah. Mirip seperti T sebenarnya tadi. Cuman di sini distribusi yang dipakai adalah distribusi Q, ya. Jadi kalau kalau tadi berdasarkan batas nyata, beda atau samanya, di sini menggunakan nilai pi, ya, nilai pi dari statistik ujinya di sini. Kalau pi-nya kecil ya ditolak, pi-nya besar diterima. Oke, bisa juga dari selang kepercayaan. Jadi dari perbedaan tadi nggak usah pakai harga mutlak, ya, plus minus Q tabel alfa per 2 kali KTG, tapi di sini ada KTG per 2 dari seper ukuran sampel masing-masing di sini yang dijumlah. Kalau selang kepercayaannya memuat angka 0, berarti dianggap perbedaan, tidak ada perbedaan. Ya, kalau memuat angka 0 berarti selisihnya kan 0. Selisih 0 berarti tidak ada perbedaan. Cara menggunakan R untuk itu, kamu bisa, ini nggak usah diaktifkan package-nya, langsung bisa dipakai. Tukey HSG, ya. X ini objek LM-nya, seperti tadi ANOVA tadi itu. Sedangkan argumen lain tidak terlalu boleh pakai default-nya saja. Dan cukup kamu menggunakan pendefinisian berapa selang kepercayaan yang kamu butuhkan. Default-nya 0,95. Kalau mau dirubah silakan dirubah sesuai kebutuhan. Ini saya ilustrasikan saja. Tadi harga per lokasi dapat rata-ratanya. Kemudian saya mencoba menghitung tanpa mengurutkan. Ya, ini tetap sesuai 1, 2, 3, 4. Tadi kan diurutkan. 4 dulu yang di atas. Jadi boleh min, ya, karena tidak harus harga mutlak yang besar dikurangi yang kecil. Jadi saya cari selisih beda dengan 1 itu maksudnya 162 dikurangi 1615 hasilnya ini. 162 dikurangi 155, kebalik ya. 1615 dikurangi 162, 155 dikurangi 162, 1695 dikurangi 162. Ini hasilnya di sini. Sedangkan yang di sini dengan 2. 1,55 kurangi 1615. 1,69 kurangi 1,55 dan seterusnya.
Kemudian ini perbedaan ya. KTG dan T seperti ini. KTG tetap dari analisis seragam yang tadi. Saya pakai untuk menghitung ini. Ya, besaran ini nanti dipakai untuk menghitung selang kepercayaan, batas bawah dan batas atas. Ini besarannya dari rumusan ini. Kemudian hasil tadi kalau beda saya tambahkan Q kali ini tadi, itu jadi batas atas. Kalau beda dikurangi Q kali besaran ini jadi batas bawah. Ya, jadi perbedaan yang ini tadi, nilai tengahnya, kalau dikurangi menjadi batas bawah, kalau ditambah menjadi batas atas. Jadi kalau ditanya selang kepercayaan antara selisih lokasi 2 dan 1, ya, 2 dan 1 ini terletak di antara min 0,054 sampai dengan 0,044. Yang batas bawahnya minus, batas atasnya plus. Ya, kalau beda antara 3 dan 1, antara min 0,116 sampai dengan min 0,018. Yang ini plus 0,014 antara 4 dan 1 sampai dengan 0,1355. Yang saya warnai gelap itu tidak melewati 0. Ya, selang kepercayaannya batas bawah minus, batas atas minus juga. Batas bawah plus, batas atas juga plus. Tidak melewati 0. Yang melewati 0 hanya yang 2 dan 1. Ini minus, ini plus. Ya. Jadi di sini simpulannya sekilas memang seperti itu. Ya, 1, 2 tidak dianggap berbeda. Ini gambarannya. Ya. Dengan Excel saya menghitungnya. Nah, kamu bisa menggunakan nanti R untuk itu. Sebelumnya saya tunjukkan dulu. Jika tidak puas dengan selang kepercayaan, kamu bisa memanfaatkan p-value dari Q hitung. Ya, Q hitungnya diperoleh dari rasio antara selisihnya yang tadi di harga mutlakan dibagi akar KTG per NN ini. Yang nanti ya hasilnya ini dipakai untuk mencari Q hitung mencari p-value dari distribusi Q. Distribusi Q nanti yang dipakai ya PQ, ya Q, T, dan seterusnya. Jadi yang dipakai ada nama distribusi Q di R. Oke. Jadi saya menghitung sendiri di sini Q hitungnya berdasarkan rumus ini. Kemudian di Excel pun bisa kamu cari ya sebaran Q ini ada namanya. Saya menggunakan rumusan yang seperti ini untuk menghitung 0,98, 0,008 menggunakan Q hitung yang ada di atas ini. Ya, derajat bebasnya 3 dan 10. Sama, p-value yang besar hanya yang ada di 1, 2. Lokasi perbedaan harga di lokasi 1 dan 2. Perbedaan harga di 1, 3, p-value-nya 0,08, 0,015, dan seterusnya. Tidak ada yang besar, semuanya kecil ini yang saya blok warna orange. Bagaimana pemanfaatan di R? Silahkan masukkan atau ketikkan perintah QGHSD. Objeknya namanya ANOVA, saya pakai selang kepercayaan 0,95. Nah, di sini yang ditampilkan adalah selisih rata-rata, ini kodenya 2 dan 1, 3 dan 1, 4 dan 1, 3, 2, 4, 2, 4, 3. Jadi selisih rata-rata 2 dan 1 min 0,00 sekian. Berarti 2 lebih kecil dari 1 rata-ratanya. Harga di lokasi 2 lebih kecil daripada harga di lokasi 1. Harga di lokasi 3 juga lebih kecil dari di lokasi 1. Karena difference-nya minus. Yang difference-nya plus di sini hanya 41 dan 41, 42, 43. Cuman setelah dibentuk selang kepercayaan seperti tadi, ya ada beberapa yang tidak melewati 0. Jadi yang ini, yang 1, 2 melewati 0, yang ini semuanya lebih rendah, ya 3 lebih rendah dari 1, minus. Yang ini semua lebih tinggi, ya baik itu difference batas bawah maupun batas atas menunjukkan bahwa 4 memang lebih tinggi harganya daripada lokasi 1. Ya, semuanya kecuali 1, 2, dari 2, 1. Ya. Jadi yang saya tandai itu mempunyai p-value maupun selang kepercayaan yang bisa ditunjukkan tidak melewati 0. Jadi dianggap berbeda ya.
karena selisihnya positif atau selisihnya negatif. Kalau yang 1, 2, selisihnya melewati 0, jadi bisa dianggap 1 dan 2 tidak berbeda. Bisa dibuat visualisasinya dengan perintah plot to key HSD ANOVA. Kelihatan ya, ini yang 1, 2, selang kepercayaan 1, 2, selang kepercayaan 2, 1, yang ini 31, 41, 32, 42, dan 0 ada di sini. Kamu lihat yang ini tidak lewati 0, yang ini tidak lewati 0, yang lewati 0 hanya yang 21. Jadi kesimpulannya sama. Oke? Nah, cek ini kalau ingin tahu detailnya. Untuk analisis ragam dua arah, saya tidak menajikan secara detail, tapi kalian bisa melakukannya sendiri jika dibutuhkan. Ya, perintahnya sama, AOV, hanya saja nanti di formula ini, ya, akan ada perbedaan dengan yang tadi. Jika tadi atau variabel perlakuan hanya ada 1, ya, disimpan di tadi contohnya lokasi gitu. Nah, kalau yang 2 arah nanti akan ada 2. Tinggal menyebutkan di sini faktor 1 plus faktor 2 dan seterusnya. Oke. Jadi untuk ANOVA saya cukupkan di sini. Silakan dipelajari, jika ada pertanyaan bisa disampaikan pada seksi diskusi. Atas perhatiannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.